Karena polisi tidak menyampaikan siapa tersangkanya. Kalau memang Pak Febri tersangka, umumkan. Supaya kita tidak menjadi bola liar. Jangan seperti sekarang. Siapa tahu yang diantara kita ini ada yang tersangkanya, yang di ini rumahnya Febri. Nah, ini menurut saya bola liarnya begini. Nah, kalau bola liar ini tidak diakhiri segera, maka persepsi bahwa terjadi persaingan kembali antara kejaksaan dan polisian itu yang mengemuka. Dan kita harus ingat bahwa Febri ini memegang 2 jabatan loh. Jampitsus dan ketua pelaksana tim penertiban kawasan hutan. Penertiban kawasan hutan ini betul-betul menghadapi oligarki. Dan saya berikan apresiasi tim penertiban kawasan hutan. Dia sudah mengembalikan uang 50 triliun cash. Mengambil lahan sawit 4,1 juta hektar. Mengambil lahan tambang 4,5 juta hektar. Nah, itu saya berikan apresiasi, saya lepas bahwa tapi kalau melakukan korupsi itu perkara lain. Nah, tapi menurut saya ini saatnya Presiden mengambil sikap ini harus dijernihkan. Kalau memang terlibat, nyatakan terlibat. Jangan orang digeledah rumahnya tidak ada statusnya. Ya kan Pak, ini nggak ada statusnya loh. Febri statusnya apa? Nah, kalau memang polisi menyatakan dia ada bukti, ya umumkan bahwa dia terlibat, maka jadi, nah tapi menggeledah rumah orang, menggeledah ini orang, tidak ada saksi, tidak ada apa, itu ya Pak Uger nanti menjelaskan nanti, apakah itu tidak melanggar sesuatu. Nah, jadi menurut saya sederhana kok, jelaskan kasusnya apa, jangan judul, jelaskan tersangkanya siapa, dan lakukan penindakan, itu. Menggeledah tanpa diketahui siapa tersangkanya, kata Pak Said Didu, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai KUHAP nggak? Ya, kalau hukum acara pidana, upaya paksa itu kan ada 8. Ya kan? Kita jangan lupa itu. Patonya upaya paksa ada 8. Mulai dari penetapan tersangka termasuk penggeledahan dalam. Nah, tapi ada kontrol untuk melaksanakan upaya paksa ini sekarang pasal 158 hukum acara pidana adalah pra-peradilan. Ya, pra-peradilan kalau zaman KUHAP yang lama itu hanya 4 item. Masalah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Sekarang 14. Tuh. Nah, makanya supaya ini tidak rame, tidak dikatakan ada apakah ini bola liar atau tidak liar. Seharusnya proses dalam hukum acara pidana tadi ditetapkan ada laporan polisinya tidak. Kemudian minimal ada nggak 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kemudian akan minta penetapan tersangka sudah ada. Baru akan minta penggeledahan. Nah, izin pengadilan tadi saya katakan, ya kan, sesuai dengan pasal 112 sampai 117, itu harus dijelaskan secara tuntas. Urian peristiwanya apa, lokasi di mana, barang apa. Tapi kalau kata Pak Sedidu barusan bahwa ada 3 kasusnya sebenarnya sudah inkrah. Apakah masih bisa dibuka lagi lalu kemudian kita menentukan tersangka baru? Kasus yang sudah inkrah itu kita lihat berkas perkaranya dulu. Ada berapa tersangka di situ. Kalau ada tersangka yang belum tertangkap, penyidiknya siapa dulu? Nah, penyidik itu yang harus melengkapi kalau memang ada DPO. Kalau begitu tertangkap ya kirim ke sidang pengadilan seperti itu. Jadi jangan membuat tersangka-tersangka baru, ini berkas perkara tersangkanya 10 sudah selesai. Kita carikan ada nggak tersangka lain di situ? Jangan lagi. Karena sesuatu yang diatur dalam peraturan perundangan pidana itu secara eksplisit harus ditulis seperti itu. Makanya dalam kasus yang Pak Jampitsus ini, Pak Febri ya. Nah, Pak Febri ini, saya berharap kalau Pak Febri merasa dirugikan, ya kan, beliau kan pasti juga membaca KUHAP yang baru, ajukan pra-peradilan. Jadi sekarang pra-peradilan itu fungsi kontrol yang ketat sekali terhadap penyidikan sampai penuntutan. Problemnya Pak, belum ditetapkan. Nah di sini makanya di sini yang bisa pra-peradilan nanti yang uji hakim. Jadi lembaga pra-peradilan ini Pak, ini bisa nguji nanti apakah penggeledahan ini sah. Karena tadi belum ada penetapan tersangka dan sebagainya. Karena menggeledah rumah orang itu tidak gampang. Berita acaranya harus tanda tangan saya katakan tadi. Pemilik rumah, tersangka yang ada di dalam situ, kemudian ada pihak kepala desa, ketua RT, RW dan sebagainya. Ini sangat sulit. KUHAP yang sekarang ini sudah sempurna. Ya, jadi jangan dianggap KUHAP yang baru ini masih bisa dilanggar lagi, cukup menggunakan KUHAP lama. Ini saya baca sendiri, saya amati.
sesuai dengan kasus yang sekarang sedang bergulir itu, masalah pencemaran nama dan fitnah itu seperti itu. Jadi Kasus Pak Ijazah Yusuf, penggeledahannya ini sudah dipertanyakan juga sama Pak Ugro Seno. Jadi menurut Anda apakah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, dan sekarang kita juga masih akan menunggu konfres nanti tentu saja dari pihak kepolisian maupun juga KPK rencananya. Baik, jadi kita kembali dulu ke semangat pembentukan Kortas Tipikor itu. Kortas Tipikor itu singkatan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Itu dibentuk di lingkungan Polri. Semangatnya itu dibentuk masa era Pak Presiden Jokowi itu adalah untuk pemberantasan korupsi berskala besar. Nah, berskala besar. Jadi ketika kita melihat yang kemarin itu, kan judulnya udah triliunan ini, kan berskala besar. Itu. Nah, hampir 500 miliar itu udah berskala Tapi ini besar. pertanyakan oleh Pak Said Didu tadi bahwa kasus yang Anda maksud itu adalah sudah ingkrah. Kenapa baru sekarang lagi kita blow up lagi? Ya itu kan di luar proses bagaimana proses penyidikan itu dilakukan. Ini yang kami Kompolnas tentu dalam hal ini karena sebagai pengawas fungsional Polri, ya penyidikan ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ugro bahwa penggeledahan itu upaya paksa di KUHP baru kita. Tentu dilakukan karena ini Kortas Tipikor memang semangatnya untuk berskala besar, harus patut menurut etika dan hukum. Itu tidak boleh ada cacat. Itu yang kalau itu diragukan, apakah ini ada kasus? Ya ditanya aja ke jaksa, ada SPDP atau tidak? Polri kemana SPDP-nya? Pak Saud, kalau Polri kan ke jaksa. Ditanya saja ada SPDP-nya atau tidak. Nah, itu sangat penting. Nah, oleh karena itu kita tunggu, kami sendiri tentu sangat mendorong karena semangat KUHP baru kita untuk kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu karena ada beberapa perubahan yang itu merubah undang-undang tindak pidana korupsi. Semangat KUHP baru kita ini adalah integrasi tindak pidana itu. Jadi semangat rezim KUHP baru kita itu seperti itu. Oleh karena itu ya kita barangkali ini kita jadikan momentum bahwa ke depan harus ada roadmap pemberantasan korupsi. Semua aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tindak pidana korupsi ini bekerja sama. Nah, rivalitas di dalam pencapaian kinerja tidak ada masalah. Oleh karena itu kami tentu mendorong, mendukung sepenuhnya bekerja cepat menuntaskan proses penyidikan yang sudah dilakukan saat ini. Tapi tentu kita juga mendorong tetap ada koordinasi dan supervisi. SPDP ada, tentu pasti ada koordinasi nanti dengan jaksa penuntut umum. Tapi saya tetap meyakini Bang Saud bahwa KPK itu terkait dengan tugas koordinator dan supervisinya masih tetap. Ya, tapi menurut saya gini loh, apa yang dilakukan... Sebelum Pak Saud menjawab, ini kita coba update dulu situasi di Polda Metro Jaya yang disampaikan akan ada konferensi pers dan nanti juga akan menampilkan barang bukti itu. Kalau dilihat dari kaca itu terlihat ada uang begitu ya, mungkin saja ada emas juga di sana. Jadi bagaimana Pak Saud melihat bahwa barang bukti ini barang bukti kejahatan ini bisa membuktikan bahwa memang ada kejahatan pidana di sana? Ya pertama lepas dari soal bagaimana kita melakukan penggeledahan ya. Di banyak-banyak negara itu mesti ditentukan dulu tersangkanya. Kasus-kasus besar di dunia ya, 1MDB masuk kemana, ke Korea, di Tiongkok, di mana-mana negara ketika Anda mengambil jumlah yang begini besar, dan salah besar kalau mereka tidak bisa menafsirkannya sejak awal. Sejak awal mereka melakukan penyelidikan, mereka udah pastikan itu berangkas isinya gede, itu udah pasti. Artinya dia harus menentukan dulu, ya udah dipastikan bahwa dia ada penyidikan jalan. Kalau penyidikan jalan kan orang harus disebut. Ya dong, kalau Anda melakukan penyidikan, nama nggak disebut, itu yang disebut sebagai Anda tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, dan Anda tidak fair dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Tidak transparan, tidak akuntabel. Oh iya, itu harus, itu syarat utama. Itu syarat utama. Jadi saya katakan kembali lagi, itulah yang akhirnya kita memberantas korupsi itu, kan hukum itu hanya 3 kata kuncinya. Anda itu menimbulkan kepastian, Anda itu menimbulkan keadilan, Anda menimbulkan kemanfaatan
Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali unsur-unsur Minim, tersebut. saya Pak katakan Yusuf. minim lah gitu. Ya, silakan, Dan Pak risikonya Yusuf, terlalu dijawab. besar, Pak. Coba. Risikonya terlalu besar. Kompolnas harus Tidak bicara. akuntabel, tidak transparan. Ya, Apa yang dilakukan kemarin? Kita kembalikan lagi ke semangat tugas Kortas Tipikor itu adalah pemberantasan tindak pidana korupsi berskala besar. Artinya bahwa penyidik Polri tidak boleh bermain-main. Ini berskala besar. Dia baru bisa bekerja gitu. Tapi kenapa nggak disebut namanya seperti disampaikan oleh Pak Saud barusan? Ini ya. Itu beresiko. Kita punya kasus loh ya. Itu rumah udah digeledah. Orang itu sekarang jadi pengurus partai dari pemerintah yang sebelumnya loh. Itu rumahnya digeledah tuh. Jadi saya pikir, oh di Sanderaya. Asmin hafal tuh orangnya. Siapa yang digeledah rumahnya. Orang itu akhirnya jadi pimpinan partai. Ini modus yang sama gitu loh. Jadi saya katakan saya tidak menyalahkan apa yang mereka lakukan, tapi salah besar kalau mereka tidak yakin bahwa peristiwa pidana terjadi yang dilakukan oleh Jampitsus di sini ya. Itu resiko besar karena ini yang dilihat oleh dunia luar, kok gini ya cara memberantas korupsi, rumah diacak-acak. Anda belum tentukan bahwa dia terus penyelidikannya apa dong? Ya, jadi makanya saya katakan kembali lagi kita disebutnya tidak bermanfaat, tidak adil, dan tidak menimbulkan kepastian. Dan itu yang paling ditakutkan oleh investor. Itu yang paling ditakutkan. Pak Yusuf, silakan. Silakan ditanggapi nih. Ini apa namanya? Bola panasnya, bola liarnya ke Anda ini soalnya. Yang menanggapi, yang menjawab itu adalah Polri. Itu yang kita dorong. Kita juga punya pertanyaan, apakah ini ada pengaduan dari siapa? Yona, kamu harus nanya ke penyidik bukan ke Polres. Itu bagian dari. Baik, mungkin juga nanti akan dijawab di konversi yang nanti kita akan saksikan bersama ya. Saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, yang kita lihat bahwa sekarang ada penggeledahan, ada drama ya. Rumahnya digeledah, kemudian ada brankas isinya uang, kemudian juga emas yang cukup besar begitu sampai orang nanya-nanya itu segede apa tuh emasnya begitu ya. Jadi di mana pertanggungjawabannya kalau begini kasusnya? Ya saya kira penyidik kepolisian tentu saja di dalam menentukan sikap ini dia sudah memperhitungkan suatu dampak besar dari kalau terjadi kekeliruan seperti ini. Oleh karena itu kita harus menunggu penjelasan dari kepolisian tentang ini. Karena menurut saya bahwa sudah ada suatu penggeledahan itu dalam rangka menetapkan siapa tersangka yang akan ditunjuk nanti kalau itu sudah jelas. Oleh karena itu sampai sekarang saya juga belum mendapat suatu gambaran apa yang dilakukan kepolisian ini tentu tidak sesuatu yang main-main karena yang menjadi target ini adalah seorang jaksa agung muda tindak pidana korupsi pula kan. Oleh karena itu kita menunggu sebenarnya ada suatu kekosongan informasi yang harus sebenarnya diberikan oleh kepolisian terlebih dahulu. Tetapi intinya penggeledahan yang dilakukan di dalam kerangka penyidikan adalah dalam proses untuk menentukan siapa sebenarnya pelaku satu tindak pidana korupsi yang menjadi persoalan sekarang. Baik Pak Slamet, bagaimana kita memisahkan soal penegakan hukum dengan aroma politik? Ya tentu saya ingin meneruskan apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Said Didu. Ini persoalan Satgas PKH, di mana kemudian Jampitsus itu menjadi ketua Satgas. Lalu wakilnya adalah Kasum TNI, yang wakil keduanya adalah Kabareskrim Mabes Polri. Maka misalnya desas-desus apakah kemudian ada TNI menggeruduk Polda Metro Jaya? Menurut keyakinan saya, ini sebenarnya bentuk sebuah koordinasi antara TNI dengan kepolisian. Kebetulan ya, semua pejabat atau Satgas PKH itu, baik itu dari Kejaksaan Agung, TNI maupun Polri, dan juga kementerian dan lembaga, semua dikawal oleh anggota TNI. Oke. Itu perintah dari Perpres.